Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Sehingga pada saat sekarang ini kita masih dibekali dengan keimanan dan ketauhidan. Dengan bertauhid kita insya Allah akan damai dunia dan akhirat. Salawat dan salam marilah kita kirimkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin, yang telah meninggalkan dua pedoman bagi umat manusia, yakni Al-Quran dan Sunnah. Jika sekiranya umat di dunia ini berpegang kepada kedua pedoman ini, insya Allah hidupnya akan selamat dunia sampai ke akhirat kelak. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama merenungkan nasihat Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Nasihat Rasulullah SAW itu berbunyi sebagai berikut. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu, karena sesungguhnya laut itu sungguh dalam. Cukupkanlah bekalmu, karena perjalananmu sangat jauh. Dan kurangilah bebanmu, karena bukit terjal, lembah gunung yang sulit untuk kamu tempuh. Dan berikhlaslah kamu di dalam melaksanakan amal perbuatan. Baiklah pemirsa yang budiman, nasihat Rasulullah SAW ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua umat Islam. Pertama, perintahnya, perbaharuilah kapalmu, karena laut itu sungguh dalam. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita dalam hal ini disuruh untuk menata niat kita dalam melakukan sesuatu. Karena tanpa ada niat, maka amal perbuatan yang akan kita lakukan ini tidak akan berujung dengan kebaikan. Tanpa ada niat, amal perbuatan seseorang akan buang percuma. Dari sini kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Menata niat adalah merupakan rohnya amal perbuatan. Baik niat kita, maka baiklah hasil dari usaha kita. Sebaliknya, niat kita tidak kita tata dengan benar, maka akan buang percuma apa yang sudah kita lakukan. Kedua, nasihat Rasulullah SAW itu adalah cukupkanlah bekalmu, karena perjalananmu itu sangat jauh. Ini adalah kiasan kepada kita umat Islam. Di dunia kita sungguh banyak yang akan kita jumpai tentang masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita yang lebih kita utamakan adalah kampung akhirat. Dan untuk menuju ke kampung akhirat yang abadi, kita disuruh mencukupkan bekal kita agar perjalanan hidup kita menuju kampung akhirat adalah menjadi usaha yang berharga nantinya. Tanpa adanya bekal kita di dunia ini untuk bekal kehidupan di akhirat kelak, maka kita adalah sungguh menjadi orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh, berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Nasihat Rasulullah SAW
yang ketiga adalah kurangi bebanmu, karena lereng bukit Ngara yang terjal sangat banyak akan kamu jumpai. Ini juga adalah isyarat kepada kita semua umat seiman, karena kehidupan di atas dunia ini adalah penuh liku-liku, penuh segala permasalahan, penuh dengan onak dan duri. Janganlah kita terlalu terpukau dengan kehidupan di atas dunia ini. Jangan kita hanya mementingkan kehidupan dunia ini, tak lupa dengan perbekalan hidup kita di akhirat kelak. Sedangkan nasihat Rasulullah yang keempat adalah berikhlaslah kamu dalam beramal. Ikhlas adalah ruhnya amal ibadah kita. Berbuat apapun kita, sebanyak apapun kita berbuat, sebanyak apapun kita berkorban di dalam hidup ini, tetapi yang kita harapkannya adalah pujian manusia semata, maka tidak ada harganya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita menata niat kita, memperbaiki amal perbuatan kita, memperbanyak bekal kita untuk kehidupan dunia, untuk kebahagiaan kita hidup di akhirat kelak. Dan marilah kita lakukan amal perbuatan kita ini hanya karena Allah. Karena kalau segala perbuatan atau setiap perbuatan yang dilakukan hanya niat karena dipuji manusia, maka yang akan kita dapatkan adalah kekecewaan. Tetapi kalau kita berbuat hanya mengharap ridha Allah, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Mulia di sisi Allah dan terpuji di sisi manusia. Pemirsa yang budiman, demikianlah kultum singkat ini kita sampaikan, semoga dapat diambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.